Setelah Woody menghampiri Nanxing dan mengira Nanxing adalah jawabannya, dia menyadari heels Nanxing sedang tersangkut. Dia bertanya apakah Nanxing membutuhkan bantuan. Nanxing tidak ingin ditolong dan meminta Woody untuk menjauh. Woody pun menjauh. 你离我远点就行了。 Nanxing berusaha meminta bantuan orang lain, namun tidak ada yang mau membantu dan menghiraukan dirinya. Alhasil Woody lah satu-satunya orang yang membantunya. Woody dan Nanxing menunggu di halte bis. Nanxing berusaha menjauh, Woody terus menempel. Woody pun berkata orang yang memanggil dirinya ke abad ini adalah Nanxing. Nanxing kaget ketika Woody menyebutkan namanya adalah Xiao Wuti. Xiao Wuti. Nanxing sadar kalau karakter Xiao Wuti adalah karakter yang dia ciptakan. Nanxing dengan cepat kabur masuk ke dalam bis. Dia langsung menuju ke kolam permohonan. Dia berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Woody bisa muncul secara nyata? Woody yang berada di samping Nanxing menarik kesimpulan jika dia bisa masuk ke dunia ini karena Nanxing memohon permohonan. Dia meminta Nanxing melakukannya lagi. Nanxing pun menuruti. 这个很珍贵的，我不。 Woody melemparkan koin seperti awal kejadian, namun tidak ada perubahan. Woody tetap tidak kembali. Nanxing pun teringat pas Woody muncul saat itu dia sedang bermimpi menyelamatkan Woody. Dari sini Woody pun mencoba untuk meminta Nanxing untuk bermimpi sekali lagi. Keduanya tidur di tepian. Nanxing tidak bisa tidur sama sekali dalam keadaan ini. Woody membantu memejamkan matanya. Alhasil Nanxing berhasil tidur dan masuk ke dunia mimpi. Dia bertemu dengan Parisen. 你怎么会在这儿啊？ 我怎么不能在这儿了？这是我。 Dia protes kepada Parisen kenapa dia harus berpacaran dengan Woody. Namun Parisen meminta Nanxing untuk menerima dan menikmati saja kisah cinta yang sudah ditakdirkan ini. Nanxing pun terbangun dari mimpinya. Dia pun menggenggam koinnya dan berlari pulang meninggalkan Woody yang masih tertidur. Nanxing dengan cepat masuk ke kamar dan tidur. Dia pun tidak ingin panjang lebar menceritakan kejadian aneh yang dia alami bersama ibunya. Selain itu dia pun menghapus postingan ceritanya yang menceritakan soal Woody. Dia berharap semua akan kembali normal keesokannya. Tapi tidak sesuai harapan Nanxing. Woody malah menghampiri Nanxing dan tidur di kamar Nanxing. Keesokan paginya Nanxing dibuat kaget karena Woody tidur di atas kasurnya. Dia ingin kabur. 又要逃跑。 Woody dengan cepat menangkapnya. Woody berkata, mulai sekarang dia akan tidur bersama Nanxing. Nanxing awalnya mengira orang zaman dulu pasti mengutamakan moralitas karena pria dan wanita tidak boleh tidur bersama jika tidak ada hubungan. 礼数的古人啊。 Woody malah semakin mendekatkan diri dan merayu Nanxing. Nanxing pun dalam posisi terancam. Karena jika Nanxing tidak menuruti apa yang dimau Woody, Woody akan menemui ibu Nanxing. Nanxing takut, dia pun menuruti. Woody meminta disiapkan sarapan. Woody pun menikmati sarapan yang diberikan oleh Nanxing. Meskipun Nanxing sudah menyiapkan permintaan Woody, Woody masih tidak puas. Dia berkata kalau Nanxing itu adalah sandarannya, jadi harus menuruti semua omongannya. Woody terus-terusan menggoda dan mengganggu Nanxing. Nanxing mengira Woody sudah menjadi baik dan menolongnya. Woody malah membuat dirinya tercebur ke dalam bathtub. Penyiksaan tanpa akhir. Woody pun ingin memotong rambutnya supaya penampilannya berubah menjadi masa kini. Nanxing meminta bantuan temannya untuk mengantarkan baju pria. Sisi ingin masuk ke dalam rumah Nanxing, namun Nanxing menghalangi dengan berbagai alasan. Sisi pun akhirnya yakin pasti terjadi sesuatu. Setelah Woody berganti pakaian, Nanxing menertawai kata-kata yang ada di baju itu. Alhasil Woody meminta Nanxing membelikan dirinya pakaian yang lain. Nanxing berkata kalau dia tidak punya uang dan meminta Woody membunuhnya saja. 来，你杀我吧，要杀要剐随便你，我不想。 Woody pun menurut, Nanxing malah balik terancam. Alhasil Nanxing ada alasan untuk pergi karena dia ditelepon oleh pihak polisi. Sisi yang masih penasaran melihat kalau ada seorang pria di dalam rumah Nanxing. Dia pun semakin penasaran. Woody pergi menggadaikan gioknya. Dia pun ke mall sambil menarik sebuah tas uang. Awalnya Woody dianggap meremeh karena dianggap aneh dan tidak memiliki uang. Setelah memilih beberapa pakaian dan dianggap remeh, Woody pun meminta pegawai tersebut untuk mengambil uang dalam tas itu.
Pegawai itu kaget melihat setumpuk uang di dalam tas. Dia pun dengan segera melayani Woody. Woody merasa hati manusia tidak pernah berubah. Kalau ada uang semuanya pasti lancar. Nansing diminta menjadi saksi di kantor polisi karena dia memang sudah membantu polisi menangkap penjahat. Saat di perjalanan pulang, dia mendapatkan sebuah panggilan jika wawancara yang dia lakukan berhasil dan dia pun bisa bekerja di perusahaan tempat idolanya. Dia sangat bahagia. Namun Nansing pun dibuntuti oleh penjahat yang memang mengincar Nansing karena Nansing terlalu ikut campur urusan mereka sebelumnya. Nansing pun terkepung. Tempat dia terkepung itu pun terbakar. Nansing memiliki trauma saat melihat api. Dia pun terduduk dan menangis. Dia meminta pertolongan dalam hati. Seperti biasa, Woody pun terpanggil dan muncul di lokasi tempat Nansing berada. Oke gengs, itu di episode 2-nya gengs. Kita berjumpa lagi di episode 3. Jangan lupa terus ikuti review dari Cece ya. Bye bye.